Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lirasmi. Saya dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Saya di sini untuk pemenuhan tugas akhir yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah penginderaan jauh, yaitu yang terhormat Ibu Gebi Nanda Kharisman. Adapun topik yang saya bawakan pada video ini yaitu tentang penginderaan jauh dalam kependudukan. Penginderaan jauh dalam kependudukan ini, sebelum masuk pada inti pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari penginderaan jauh dan kependudukan. Kedua dari pengertian tersebut saya akan menjelaskan. Yang pertama, penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni yang diperoleh informasi pada objek, daerah, atau fenomena yang menggunakan alat tanpa kontak langsung pada fisik atau pada suatu objek, daerah, fenomena yang akan dikaji. Ini pengertian dari penginderaan jauh itu tanpa kontak langsung antara objek yang akan diperoleh informasi. Dia akan hanya menggunakan alat untuk memperoleh informasi tersebut, informasi yang akan dikaji. Itu pengertian dari penginderaan jauh. Masuk pada kependudukan. Kependudukan disebut dengan demografi. Adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Demografi ini memiliki ukuran, struktur, dan distribusi. Demografi ini juga sering mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi penyebab perubahan pada kependudukan itu yang disebabkan 3 faktor, yaitu angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi ketiga faktor ini yang sering terjadi perubahan. Kita masuk pada inti dalam penginderaan jauh dalam kependudukan. Peran dari penginderaan jauh dalam kependudukan adalah mampu memetakan bentuk rumah penduduk dengan cepat dengan menggunakan alat citra interpretasi. Citra interpretasi ini merupakan alat yang akan memperoleh informasi pada suatu objek. Jadi informasi yang akan kita peroleh itu menggunakan alat citra interpretasi. Citra ini juga cangkupannya luas pada permukaan bumi. Citra ini juga dapat melihat keseluruhan yang ada di permukaan bumi.
citra juga ini perbedaan bumi dengan pada gambar itu beda tipis, hanya mempunyai perbedaan yang sangat tipis, hampir sama. Dan dengan adanya penginderaan dengan adanya citra ini akan memudahkan untuk memetakan permukaan bumi. Adapun manfaat dari penginderaan jauh dalam kependudukan ini merupakan mempunyai manfaat adapun ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh citra penginderaan jauh dalam kependudukan. Manfaat yang pertama adalah memetakan jenis mata pencaharian utama. Yang kedua itu adalah memetakan bentuk rumah penduduk. Yang ketiga, memetakan bentuk bencana alam. Yang keempat, memetakan angka partisipasi dalam pendidikan. Jadi dengan keempat manfaat ini memiliki perbedaan satu sama lain. Dengan kita menggunakan citra untuk memetakan jenis mata pencarian, misal di pesisir itu mata pencaharian pesisir itu kan kebanyakan pada sektor perikanan, jadi mereka otomatis turun di laut. Jadi kita apabila kita mengkaji manfaat pada sektor jenis mata pencaharian ini, kita akan memetakan mata pencaharian penduduk, di mana mata pencahariannya itu akan memudahkan kita untuk mengkaji mata pencaharian penduduk tersebut. Yang kedua, memetakan rumah. Dengan kita memetakan rumah penduduk masyarakat atau manusia, itu akan memudahkan kita untuk mengkaji misal di dalam suatu daerah memiliki ada bantuan yang dari pemerintah. Jadi dengan adanya informasi ini, kita pas turun di lapangan kita sudah melihat, oh ini rumah yang akan diberi bantuan, yang ini akan rumah yang setelah rumah ini akan ada juga rumah yang akan diberi bantuan lagi, tanpa harus kontak langsung, tanpa harus bingung. Kita di situ tidak akan lagi bingung karena kita sudah melihat dengan peta tersebut. Peta tersebut akan menjadi panduan kita memetakan angka partisipasi masyarakat, memetakan partisipasi pada pendidikan. Jadi kita melihat dengan adanya citra ini, kita melihat apakah di lingkungan sekolah yang kita akan teliti, apakah mereka mengikuti partisipasi dalam membangun sekolah itu bagaimana, apakah mereka berpartisipasi dalam membangun sekolah tersebut atau tidak. Satu lagi, dengan memetakan bentuk atau memetakan pada bencana alam. Misal di daerahku, di daerah tersebut sering terjadi banjir. Jadi kita lebih mudah mengetahui di daerah tersebut itu daerah yang rawan akan bencana.
Baik, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi tersebut, saya mengucapkan mohon maaf dan mengakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.